Berapa harga sebuah inovasi di era ekonomi digital? Dalam dunia bisnis, kegagalan dianggap sebagai risiko dari proses belajar. Namun, berbeda di Indonesia, garis antara risiko bisnis dan korupsi sering kali menjadi sangat tipis. Halo rekan-rekan mahasiswa, saya Ragedita Prameswara. Sebagai mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Kebijakan Publik, dalam konten ini saya akan menyoroti satu fenomena yang berulang terjadi di BUMN, yaitu bagaimana negara menyikapi kegagalan investasi dalam konteks pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, yang sedang banyak dibicarakan kali ini adalah kasus Tanihub yang menyeret dua moda ventura besar milik BUMN. Mari kita lihat. Kasus ini bermula saat BRI Ventures dan MDI Ventures Telkom mengucurkan dana investasi ke startup Tanihub sebesar $5 juta atau setara 80 miliar rupiah. Pada 2016, Tanihub dianggap sebagai startup yang inovatif di bidang agritech. Value inilah yang menarik banyak minat investor lokal hingga asing untuk memberikan pendanaan. Karena inovasi ini dianggap mampu memajukan iklim pertanian di Indonesia. Namun saat badai tech winter menghantam, Tanihub kolaps dan gagal bayar. Bahkan dalam tata kelolanya banyak ditemukan fraud. Dan keuangan yang dilaporkan jauh dari kondisi perusahaan yang sesungguhnya dan bertolak belakang dengan harapan yang dijanjikan. Kerugian ini memakan korban. Selain BRI Ventures dan MDI Ventures, menyeret juga nama besar seperti Temasek di Singapura. Pertanyaan besarnya, apakah ini sebuah kejahatan sistematis atau bad business judgment? Mari kita bedah lebih dalam. Bagi modal ventura swasta, ini merupakan resiko biasa. Namun karena ini anak usaha BUMN, setiap kerugian otomatis dicap sebagai kerugian negara dan langsung menjadi target penegak hukum. Saat ini, petinggi BRI Ventures dan MDI Ventures dituntut 11-12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Karena dianggap lalai karena keputusan investasi tidak disertai pemeriksaan data lapangan yang memadai. Dan adanya manipulasi data bahkan sampai muncul tuduhan pencucian uang. Namun anehnya, di Singapura, negara peringkat ketiga indeks persepsi korupsi, kerugian yang dialami Temasek dalam investasi ini tidak masuk dalam ranah pidana, sehingga tidak ada pejabat Temasek yang dituntut ke meja hijau. Lalu bagaimana kita sebagai akademisi harus melihat hal ini? Pada dasarnya, model ventura dibentuk untuk mengambil risiko berinvestasi di dunia startup yang berisiko tinggi, sehingga kegagalan adalah hal yang lazim terjadi. Pada momen ini, doktrin Business Judgment Rule melindungi keputusan bisnis dari jerat hukum sepanjang keputusan investasi diputuskan dengan kehati-hatian, itikat baik, dan bebas dari konflik kepentingan. Dan ini dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN Pasal 9F Ayat 1. Namun, penafsiran jaksa terhadap Undang-Undang Tipikor berkata lain, sehingga resiko kegagalan investasi pada BUMN langsung ditafsirkan sebagai pidana. Sebagai analis kebijakan publik, kita harus bertanya, apakah dakwaan ini karena adanya tindak kecurangan atau murni kegagalan bisnis yang dikriminalisasi? Kita sepakat, akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan uang negara tidak bisa ditawar. Namun perlu ada garis yang jelas agar hal ini tidak kontraproduktif ke depannya. Ini memicu perdebatan luas dalam ekosistem startup nasional. Jika setiap kerugian investasi plat merah diusut secara pidana korupsi, maka moda ventura negara dipastikan akan kehilangan kemampuan bersaingnya. Arah kebijakan pemberantasan korupsi kita harus berevolusi. Pertama, perlu ada sinkronisasi regulasi Business Judgment Rule dan UU Tipikor agar batas risiko bisnis dan korupsi jelas. Kedua, penguatan compliance internal di moda ventura plat merah. Terakhir, perlu peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus investasi yang terus berkembang di era digital ini. Etika anti korupsi bukanlah tentang ketakutan mengambil risiko dan menghambat inovasi, melainkan mendorong akuntabilitas dan integritas proses pengambilan keputusan. Ketika integritas dijaga, kegagalan bisnis adalah bagian dari pembelajaran inovasi, bukan kriminalitas. Etika anti korupsi harus menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan dalam dunia bisnis dan menjaga para talenta muda untuk terus berkontribusi dan berani berinovasi dalam memajukan negeri. Saya Ragedita Prameswara. Mari dorong kebijakan publik yang bersih, cerdas, dan adaptif untuk Indonesia. Terima kasih.